Formula Diamond Crystal. Semewah diamond, sebening kristal. Enak dipakai, nyaman digenggam. Formula Diamond Crystal. Lindungi pagi dan malam. Hanya 3.500. Yang kuat, ada formulanya. Malah sikat gigi sebelum tidur. Itu penyebab gigi berlubang. Pilih pasta gigi Formula Strong. Solusi pencegah lubang gigi. Formula Strong. Lindungi pagi dan malam. Lindungi lebih baik. Yang kuat, ada formulanya. Aku udah hampir kehilangan kamu. Aku bahkan hampir kehilangan nyawaku sendiri. Tapi sekarang aku sadar. Aku gak bisa ngelapasin kamu, Ayuna. Bahkan nanti kalau Rafka datang pun, rasanya aku gak bisa ngelepasin kamu. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Tangan aku. Aku pergi sebentar aja kok, nggak apa-apa. Kamu tunggu di sini sebentar aja, ya? Kamu ingat nggak kata-kata aku waktu kita di mobil, waktu kita tertimbun tanah longsor? Kenapa Rafki tiba-tiba nanyain itu? Aida, ya kamu jangan tinggalin aku. Aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Enggak, aku nggak inget. Emangnya kamu ngomong apa? Aku bilang, aku cinta sama kamu. Harusnya kamu dengar. Kenapa Rafki nekat ngungkapin perasaannya gini? Aku mesti jawab apa? Rafki harusnya kamu nggak seperti ini, Rafki. Ya, aku tahu ini salah. Tapi aku udah gak bisa bohongin diriku lagi. Aku benar-benar mencintai kamu. Aku udah coba untuk buang perasaan ini. Tapi aku gak bisa. Ki, Aku udah hampir kehilangan kamu. Aku bahkan hampir kehilangan nyawaku sendiri. Tapi sekarang aku sadar. Aku gak bisa ngelapasin kamu, Ayuna. Bahkan nanti kalau Rafka datang pun, rasanya aku gak bisa ngelepasin kamu.
untuk sekarang kamu nggak usah banyak pikiran dulu ya. Kamu istirahat biar kamu cepat sembuh. Oh ya, tadi tuh waktu kamu belum sadar, papa, mama sama Tristan khawatir banget sama kamu. Dan mereka nanya kenapa kita bisa ada di Desa Wanasari dan sampai terjebak longsor di sana juga. Terus kamu jawabnya apa? Ya, aku terpaksa bohong sama papa mama. Aku bilang kita lagi nyari lokasi untuk acara keluarga. Terus aku juga bilang kita lagi survei lokasi untuk launching produk terbaru Clevana. Kita harus samain jawaban kita ya. Jangan sampai mereka semua tahu kalau kita lagi cari Mas Rafka. Aku paham. Biar jawabannya sama. Oke. Aku keluar dulu ya. Lu kenapa sih diam mulu? Jangan diam mulu. Nih, gue punya ide. Udah Nom, daripada lu diam baik, lu bengong begitu. Mending lu teriak. Lu luapin semua emosi lu. Ya, oke. Arta, lo nyebelin banget! Arta, lo bikin gue marah, lo bikin gue sedih, nyebelin banget! Arta, lo nyebelin! Nah, gimana? Lega kan? Iya, gue lebih lega, lebih plong rasanya. Tapi sekarang gue lapar. Lapar. Iya. Lah, kenapa berhenti? Tadi katanya mau makan. Iya, Di sini, dekat sini ada bubur yang paling enak yang pernah lo cobain. Gue yakin pokoknya. beneran. Beneran. Mau nggak? Yaudah yuk, oke, let's go. Oke, let's go. Pegangan. Aku memang mencintai Rafki. Tapi aku nggak mungkin menerima perasaan dia ke aku. Apalagi dengan statusku sekarang ini. Gimana kalau ternyata Mas Rafka sudah meninggal? Gimana caranya aku bisa jelasin ke Papa Dharma sama Mama Nila? Pasti Papa Dharma bakal marah banget sama kita berdua. Papa Dharma bisa aja memenjarakan aku sama Rafki karena telah menyembunyikan semua ini. Rafka, kamu sudah sadar, nak? Iya, Pak. Syukurlah. Rafka, papa kamu tuh khawatir banget. Maaf ya, Pak ya. Halo, permisi semuanya. Selamat pagi, Pak Rafka. Gimana kondisinya, Pak? Apakah ada keluhan lain? Cuma sedikit pusing aja, Dok. Oke. Kalau gitu saya cek kondisi Pak Rafka terlebih dahulu ya. Permisi. Mohon maaf, Pak Rafka. Oke. Coba lidahnya dikeluarkan, Pak. Oke. Suster, minta catatan rekam medis pasien. Baik. Bagaimana, Dok, kondisi anak saya? Apakah sudah cukup baik untuk bisa pulang hari ini? Berdasarkan dari hasil rekam medis, tekanan darahnya stabil, saturasi oksigennya naik, respon semuanya bagus. Kondisi pasien sudah mulai membaik, Pak. Jadi saya nggak perlu lama-lama kan, Dok, dirawat di sini? Begini Pak Rafka,
setelah dilakukan observasi beberapa jam ke depan. Dan jika tanda vital Pak Rafka ini semuanya membaik, sudah pasti Pak Rafka saya izinkan untuk pulang ke rumah. Tapi dokter yakin ya, kondisi anak saya ini udah cukup stabil untuk bisa pulang? Tentunya Pak. Tapi yang jelas setelah Pak Rafka pulang ke rumah, Pak Rafka harus istirahat secara total, tidak boleh menyetir, tidak boleh bekerja ataupun aktivitas yang berlebih. Dan jika Pak Rafka terlalu memaksakan hal ini, maka resikonya Pak Rafka akan pusing lagi, akan sesak nafas, bahkan pingsan secara tiba-tiba. Tuh, kamu dengerin ya. Ya dok. Lalu bagaimana dengan menantu saya, istrinya Rafka? Apakah kondisi dia juga sudah cukup baik untuk bisa pulang? Ya, kebetulan saya belum mengecek kondisi istrinya Pak Rafka. Tapi yang jelas, kalau kondisi istrinya Pak Rafka sudah stabil, tentunya sudah saya izinkan untuk pulang. Jadi setelah saya memeriksa kondisi Pak Rafka, saya akan memeriksa kondisi istrinya Pak Rafka. Kalau gitu saya ikut dokter ya. Silakan. Makasih. Rafka, Papa cek Ayuna dulu ya. Iya, Pak. Baik. Papa pergi ya. Adik, ini bubur terenak yang pernah gue makan. Pantesan aja yang beli sampai ngantri. Gue kalau udah masalah kuliner, masalah makan, nggak mungkin gak enak. Pasti enak. Iya sih. Tapi lo tau bubur ini dari mana? Gue tau bubur ini waktu itu gara-gara gue lagi mata-matain si Arsila. Ya apartemennya kan. Kan lama tuh. Gue lapar pas gue ngeliat rame. Kayaknya enak. Beneran enak banget, Red. Gila sih, lo niat banget mata-matanya sampai kayak gitu. Emang di mana apartemennya Arshila? Tuh. Itu bukan yang mobilnya Om Hendar ya? Itu mobil Om Hendar. Dia ngapain pagi-pagi begini ke apartemen? Mau ketemu cem-cemannya kali. Cem-ceman? Ini bang, nggak pakai sate bubur doang ya. Udah ambil kembalian aja nggak apa-apa. Ayo cepet. Kamu nggak capek tuh lihat ke kanan terus nanti lehernya patah loh. Kamu kenapa ya semenjak ketimbun tanah omongannya jadi ngawur, jadi ngaco? Sakit ya kamu ya? Kayaknya kamu masih sakit deh.